Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa muji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya yang dengannya kita hingga hari ini kita masih senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari karunia dan nikmat-Nya. Dengan nikmat dan karunia-Nya kita mampu untuk hadir di tempat ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, guna menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, menuntut ilmu agama, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Lafaz di sini datang dalam lafaz muzakkar, ya, laki-laki. Bukanlah maknanya bahwasanya para wanita itu tidak wajib untuk menuntut ilmu. Ya. Disebutkan laki-laki, ya, masuk juga perempuan. Kenapa? Karena asal dari syariatan itu kewajiban itu untuk laki-laki dan perempuan, kecuali ada dalil dia mengkhususkan bahwasanya ibadah ini atau ibadah itu khusus untuk perempuan atau sebaliknya khusus untuk laki-laki. Dan setiap dari kita, lelaki maupun wanita, yang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak akan benar ibadah kita kecuali apabila kita menuntut ilmu, ya, kecuali kita menuntut ilmu. Ya, di antara kewajiban yang paling wajib adalah mempelajari, ya, ilmu yang berhubungan dengan keyakinan, ya, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa keyakinan kita terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Apa keyakinan kita terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana keyakinan kita terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana keyakinan kita terhadap hari akhirat? Bagaimana keyakinan kita terhadap para malaikat, para rasul, hari akhirat, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala? Apa keyakinan kita? Ini yang paling pokok, ya, yang paling pokok. Tauhid adalah merupakan pokok dari segala sesuatu. Ya, pelajari kalimat la ilaha illallah itu merupakan perkara yang paling wajib, ya, karena seorang hamba, ya, harus dia mengenal siapa Rabb-nya, ya, siapa Allah Subhanahu wa taala yang dia sembah, ya, dan mengenal nama-namanya dan mengenal sifat-sifatnya, ya, bagaimana keyakinannya terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala, ya, masih luas, ya, nama-nama dan sifat dan seterusnya. Dalam pembahasan keyakinan ini pembahasan yang sangat luas, dan insyaallah taala di pertemuan kita, ya,
pada malam hari ini, yaitu malam Sabtu. Insyaallah taala kami berada di sini, maka pembahasan kita adalah membahas tentang akidah, ya, secara umum ada diselingi dengan keyakinan terhadap para sahabat, ya, dan seterusnya, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita akan pelajari, ya, di pembahasan ini. Adapun uluhiyah sudah maklum, ya, Ustaz Basri. Malam apa nih? Ustaz Basri malam apa? Malam Senin sama malam Selasa sama malam Kamis. Oh, iya. Beliau mengajar apa? Akidah, tauhid, uluhiyah, ya, dan pembahasan yang berhubungan dengan tauhid uluhiyah. Sebelumnya, al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kami akan menyebutkan beberapa athar dari as-salaf, ucapan dari as-salaf tentang agungnya pembahasan akidah, ya, tentang pentingnya pembahasan akidah. Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala berkata, inna min ni'matillahi alal hadathi wal ajami an yuwaffiqahum Allah li'alimi min ahli sunnah yahmiluhu alaiha. Kata Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala, termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi seorang pemuda, ya, seorang pemuda yang baru tumbuh, ya, wal ajami, yang baru ingin belajar, ya, dan ajam ini selain dari orang Arab, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada keduanya, yang pemuda maupun orang ajami selain dari orang Arab. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada keduanya, pada seorang alim dari kalangan Ahlus Sunnah, yang mana seorang alim dari kalangan Ahlus Sunnah membawa keduanya di atas sunnah, ya, keduanya dibimbing oleh si alim ini di atas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Mujahid, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lakai rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarh Usul I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah. Kata Al-Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, ma adri ayyu ni'mataini alayya Allah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, saya tidak tahu di antara dari satu dari dua nikmat mana yang paling besar, mana yang paling agung terhadapku. An hadani bil Islam aw jannabani min al ahwa. Kata beliau rahimahullah ta'ala, saya tidak tahu dua nikmat, satu dari dua nikmat yang di antara dua nikmat, satu dari dua nikmat mana yang paling agung atasku. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikanku hidayah kepada Islam, atau dia menyelamatkanku dari hawa nafsu. Datang dalam riwayat yang lain Haruriyah. Haruriyah ini apa? Orang Khawarij, ya. Beliau perbandingkan mana yang paling besar nikmatnya, ya, di antara satu dari dua nikmat. Nikmat yang pertama, diberikan hidayah kepada Islam. Ini nikmat yang sangat besar, ya, seorang diberikan hidayah kepada Islam, ya, diselamatkan dari apa? Dari kebinasaan, dari kekufuran, ya. Ini nikmat besar. Kemudian yang kedua, seorang itu diselamatkan dari apa? Diperkenalkan dari agama yang benar, ya. Selamatkan dari apa? Hal-hal yang menyimpang. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memberikan hidayah kepada Islam,
ya, masuk ke dalam Islam, maka dia diberikan hidayah untuk mengenal agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agama yang murni, yang murni dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belum ditambah dan dikurangi, pas, ya kadarnya. Ini athar ini menjelaskan kepada kita, bagi kita yang mengenal atau kita yang diberikan hidayah untuk mengenal Islam yang benar, ini adalah nikmat yang sangat agung yang hendaknya kita jaga dan kita syukuri, dan insyaallah taala sebagaimana diumumkan, kitab yang akan kita baca adalah kitab atau bait-bait syair yang disandarkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini insyaallah taala penjelasannya kita berusaha untuk meringkas, ya. Kita menjelaskan apa maknanya, yang mendekatkan agar supaya apa dia menjadi bakuroh ini sesuatu yang paling mendasar bagi agar supaya dia menjadi dasar bagi orang yang baru mempelajari keyakinan yang benar. Dan di sini insyaallah taala dalam menjelaskan kita akan berusaha untuk tidak menyebutkan hal-hal yang rancu, ya, demikian apalagi membantahnya, ya, kita tidak akan masuk ke sini. Karena apa? Setiap tempat itu, ya, setiap jenjang ada bahasanya, ada pembicaraannya, ya. Karena berhubung ini dasar, maka kita berikan kadar sebagaimana mestinya, ya, dasar, ya, sekedar dasar. Karena termasuk dari fondasi atau dasar dalam belajar, ya, belajar adalah belajar ilmu akidah, ya, menanamkan dulu keyakinan yang benar, ya, menanamkan keyakinan yang benar sebelum masuk yang menyebutkan hal-hal yang rancu, kekeliruan, dan juga memberikan jawabannya atau bantahannya. Kenapa? Kalau kita masuk di syubhat, ya, dimaklumi, ya, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, al-qulubu dhaifah, ya, hati kita itu lemah. Sementara syubhat, ya, wasyubhatu khattafah, ya, syubhat itu menyambar-nyambar. Jangan ada orang yang merasa amat, enggak apa-apa, saya sudah belajar, saya bisa lihat ini, bisa baca sana, bisa melihat ke kiri ke kanan, bisa nimbrung sana nimbrung sini, tidak ada, ya. Ini kenapa? Perhatikan hari Imam Zahabi, siapa ya Imam Zahabi, bersama dengan itu mencapai seperti itu, ya. Qulubud dhaifah, hati itu lemah, sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Jadi maklum, ya, hal yang menyambar-nyambar mungkin bisa kena, bisa lepas, ya, seperti itu, ya. Kenapa? Karena betapa banyak syubhat kadang masuk dalam hati kita, ya, masuk untuk mengeluarkannya itu sangat berat, ya, sangat berat. Kenapa? Karena sebabnya karena keyakinan yang benar, dasar yang benar itu belum kokoh dalam hati kita, ya. Kita baru merangkak sudah mulai, ya, seperti itu. Ini hanya sebagai sekedar pendekatan saja, ya. Karena keyakinan yang benar belum tertancap dalam hati. Maka di sini biidznillah subhanahu wa ta'ala kita akan berusaha untuk pertengahannya, apakah dalam menyebutkan dalil, ya, dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Karena kitab ini atau tulisan ini tulisan yang ringkas, ya, kita tidak meluas insyaallah taala dalam menyebutkan pembahasan-pembahasan atau masail
yang berhubungan dengan pembahasan-pembahasan akidah. Ya, tujuannya apa? Agar supaya ringkas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Sebelum kita masuk di bait syair, terlebih dahulu kita kita akan memberikan beberapa pendahuluan. Ya, apakah pendahuluan yang berhubungan dengan penulis sendiri, kemudian penyandaran bait syair ini kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah. Ya, kemudian kita akan sebutkan pembahasan secara global atau secara umum yang ada dalam bait syair ini. Saya cepat bicara. Tidak. Hah? Mas. Tidak betul ini. Kalau antum bilang pelan, saya pelan. Ya. Kalau agak cepat bilang. Karena saya intinya saya bicara bisa ditulis, ya. Dan itu insyaallah bisa dipahami dan bisa ditulis. Karena itu yang akan bermanfaat. Ya. Billahi subhanahu wa ta'ala. Baik, kita mulai pendahuluan yang pertama sehubungan dengan biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara ringkas ya. Kalau panjang kali lebar mungkin tidak tahu berapa panjangnya. Nama beliau adalah Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam. Saya ulang ya. Nama beliau Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdul Salam Ibnu Taimiyah, ya, Syekhul Islam, dan beliau adalah alamun min alami sunnah, atau dia adalah alamul alam. Dia digelar dengan Bahrul Ulum, lautan ilmu. Beliau lahir pada tahun 661. Beliau lahir pada tahun 661 dan beliau wafat pada tahun 728. Ya, kalau kita baca biografi beliau ini, perjalanan hidup beliau sangat menakjubkan. Ya, bahkan mereka mengatakan ayatun min ayatillahi subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda dari kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dalam hal ilmu, amalan, kesabaran, dan segala jalur-jalur kebaikan, sampai dikenal dengan dengan Syekhul Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Ini nanti dibaca sendiri ya. Mungkin ada terjemahan dari biografi beliau. Ya. Kemudian yang kedua, pendahuluan kedua sehubungan dengan sahnya penyandaran bait syair ini ilmiah namanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka sebagian para ulama ada yang mengingkari penyandarannya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maksudnya pada jalur periwayatan yang sah. Tapi bait syair ini terkenal dari beliau. Alasannya kenapa sebagian mereka mengingkari, karena tidak dijumpai pada tulisan-tulisan beliau rahimahullah taala, ya, atau karena tidak disebutkan oleh murid-muridnya. Tapi al-muhim sama saja apakah
benar penyandarannya kepada beliau rahimahullah taala atau tidak, tapi bait syair ini ya menyebutkan keyakinan ya yang ditakrir atau yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, mau tetap dari beliau penyandarannya atau tidak, itu tidak terlalu berpengaruh. Yang jelasnya kitab ini di dalamnya terdapat penyebutan pokok keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian hal yang ketiga berhubungan dengan pembahasan bait syair ini secara umum atau secara global. Ya. Bait syair ini ada 16 bait. Ya. Ada 16 bait. Ya, jumlah bait syairnya ada 16 bait. Penulis rahimahullah taala menyebutkan di dalamnya 12 pokok keyakinan dari Ahlussunnah wal Jamaah. 12 pokok keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Pokok keyakinan yang pertama adalah keyakinan terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah? Sehubungan dengan para sahabat. Kemudian pembahasan yang kedua, kewajiban kita atau keyakinan kita terhadap keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembahasan yang penting, ya. Terlebih lagi di masa ini, ya, ada sebagian orang yang masuk dalam urusan kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah para sahabat, ya, peperangan, fitnah. Alasannya sederhana, saya ingin tahu kebenaran sejarah. Kalau tahu, apa urusannya? Hidup di masa mereka mau menghukumi? Tidak penting. Orang yang masuk di dalamnya pasti keliru, pasti keliru. Dan datang nanti pembahasannya. Banyak orang mencela ya para sahabat. Dia tidak tahu. Dia bisa beribadah, bisa sholat, bisa puasa, bisa membayar zakat, bisa haji, bisa umroh. Itu kebaikan dari mana? Dari para sahabat. Ilmu agama ini sampai kepada kita itu melalui jalur para sahabat. Harus diingat, harus beradab terhadap para sahabat. Kemudian hal yang kedua, apa keyakinan kita terhadap keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istri-istrinya. Ya, karena sebagian orang mencela, bahkan mengkafirkan, ya, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Ya, dimuliakan sesuai dengan jalanan syariah, pemuliaan yang dituntunkan oleh syariat. Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tidak meremehkan dan juga tidak berlebihan, tapi pertengahan. Jelas ya? Ini secara global. Nah, masuk di bait syair nanti satu persatu. Kemudian yang ketiga, pembahasan ketiga, masih banyak. 12-an ini. Hah? Berapa menit? 12-an nanti. Baik, yang ketiga, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah sehubungan dengan Al-Quran. Ini penting ya. Mau bilang berapa? Bilang 30 juz atau 40 juz? Ini penting kita tahu ya. Ini pembahasan yang ketiga secara global, secara umum disebutkan dulu. Karena nanti kalau sudah disebutkan secara umum, masuk ke dalam pembahasan rincian itu mudah. Kita sudah pegang istilahnya, kalau ada ternak itu sudah pegang talinya. Baik. Yang keempat, pembahasan yang keempat, wajibnya
mengagungkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, wajibnya mengagungkan Al-Quran dan Sunnah. Berhujjah apa dengan keduanya? Harumnya melakukan penyelewengan atau pemalingan yang tidak benar, ya, yang fasik. Kemudian yang keempat atau yang kelima, pembahasan yang kelima secara global, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sehubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasannya sangat luas. Ya. Mungkin di sini kita bahas dasarnya dulu. Nanti meluas di kitab-kitab yang lebih atas, banyak kitab. Ya. Kemudian yang keenam, di dalam bait ini penulis rahimahullah taala menetapkan tentang keyakinan Ahlus Sunnah, bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala di akhirat. Kan ada yang mengingkari, ya? Yang mengingkari. Kemudian yang ketujuh, penetapan tentang sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala turun dengan sebenar-benarnya. Ya, bukan bukan rahmatnya, bukan ini dan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar turun ke langit dunia. Ya, dengar ya. Ada yang bilang begini, banyak rasanya. Kalau di sini turun sepertiga malam terakhir, di Indonesia sama ada Amerika, ya beda jamnya. Apa urusan masuk-masuk di situ? Ya, Allah Subhanahu wa taala mampu. Katakan saja, dikatakan turun, turun di Indonesia, turun juga di Amerika, turun juga di Saudi. Apa urusan? Kemudian yang kedelapan, terdapat penetapan timbangan pada hari kiamat. Ini yang kedelapan. Kemudian yang ke-9, penetapan akan adanya telaga atau keimanan terhadap telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau telaga secara umum. Kemudian yang ke-10, penetapan tentang as-sirat, ya, jembatan yang dipampangkan di atas punggung jahanam pada hari kiamat. Ya, ada yang lewatnya secepat kilat, ya, ada yang lewatnya seperti angin dan seterusnya. Nanti pada pembahasannya. Kemudian yang ke-11, penetapan tentang akan adanya azab kubur, nikmat di alam kubur dan fitnah di alam kubur. Maksudnya ini fitnah di sini sebagaimana nanti akan datang pertanyaan dua orang malaikat, ya, ditanyakan tentang tiga pertanyaan. Ada yang mengatakan 4, ya. Kemudian beliau rahimahullah taala isyaratkan kepada dua pembahasan yang sangat besar, ya, tentang pembahasan yang pertama, tawassul. Ini penting, ya, tawassul ini, ya. Banyak orang berluas-luasan, ya, akhirnya banyak masalah dengan orang lain maupun masalahnya dengan dirinya sendiri, ya. Kemudian yang kedua yang beliau isyaratkan adalah beliau menjelaskan bahwasanya seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmahnya, ya. Seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala ada hikmahnya. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Yang kita ketahui itu, kalau kita tahu hikmahnya, itu semakin menguatkan kita, ya. Yang tidak kita ketahui, al-muhim kita imani. Perintahkan sholat, kita sholat, kita tahu hikmahnya atau tidak. Yang jelas orang yang beriman itu dia diperintah, dia lakukan, ya. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan taat, bukan sebaliknya, ya. Bukan kami mendengar tapi kami durhaka, tidak seperti itu. Jelas, ya.
Dan mungkin saja beliau rahimahullah ta'ala, beliau ingin menyebutkan dalam bait yang ringkas ini beberapa pembahasan tentang masalah yang masyhur diperselisihkan bersama dengan orang-orang yang menyimpang. Hanya saja ini tidak tersusun sesuai dengan kebanyakan orang menyusun kitab-kitab akidah itu sesuai dengan rukun keimanan yang enam. Di sini berbeda, beliau tidak sebutkan. Beliau tidak menyebutkan keimanan terhadap malaikat, keimanan terhadap para rasul. Beliau juga tidak menyebutkan keimanan terhadap takdir, kitab-kitab, Tapi di sini beliau secara khusus beliau singgung Al-Qur'an, Dan juga beliau menyebutkan tentang pembahasan yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara ringkas. Kemudian beliau sebutkan sifat kalam, turun, yang melihat orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa pembahasan yang berhubungan dengan hari akhirat, dari hari akhirat. Masih ada waktu? Masih ada? Berapa menit? Oh, saya baca bait syairnya. Kita masuk di bait syair yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati rizqal huda man lil hidayati yas'alu. Isma' kalam muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Hubbus sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Wa likullihim qadrun ala wa fadailu lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Wa aqulu fil Qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fahuwal karimul munzalu. Wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wa la ata'awwalu. Wa jami'u ayati sifati amirruha haqqan kama naqala at-tirazul awwalu. Wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu. Qubhan liman nabadha al-Qur'ana wara'ahu. Wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Wal mu'minu yarawna haqqan rabbahu. Wa ila as-sama'i bighayri kayfin yanzilu. Wa uqirru bil mizani wal hawdi alladhi arju bi anni minhum rayyan anhalu. Wa kadha as-siratu yumaddu fawqa jahannamin famuwahhidun najin wa akharun muhmalu. Wan naru yaslaha asy-syafi'u bihikmatin wa kadha at-taqiyyu ila al-jinani sayadkhulu. Wa likulli hayyin aqilin fi qabrihi amalun yuqarinu hunaka wa yus'alu. Hadha i'tiqadu asy-syafi'i wa malikin wa abi hanifata thumma ahmad yunqalu. Fa in ittaba'ta sabilahum famuwaffaqun wa in ibtada'ta fama 'alaika mu'awwalun. Ini 16 bait. Dua bait yang pertama itu adalah pendahuluan dari beliau rahimahullahu taala penulis. Kemudian dua bait yang terakhir adalah penutup. Beliau mengisyaratkan bahwasanya keyakinan yang beliau sebutkan di sini ini adalah keyakinan yang diyakini oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, demikian pula Imam Ahmad. Bukan dia datang dengan sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian orang bahwasanya beliau datang dengan madhab baru. Tidak. Beliau datang dengan sesuatu, atau beliau tidak mendatangkan sesuatu yang baru, tapi beliau sudah ada yang mendahului beliau. Beliau mengambil dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan juga Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah rahimahumullah taala al-jami'. Panjang nanti insyaallah taala pelan-pelan. Intinya seperti itu Kalau
cepat diingatkan, oh cepat kembali. Intinya satu saja, belajar itu paham dan bisa apa? Tulis. Nah itu. Kalau bisa dihafal bagus. Kalau bisa dihafal bagus. Saya ingat waktu kami belajar di waktu tempat belajar ada seorang guru. Kalau di sela-sela pelajarannya beliau mengajar Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, biasanya kalau beliau lain-lain perasaannya, beliau panggil anak kecil suruh baca ini lamia, beliau suruh baca, beliau hafizahullah taala. Ini syekhnya gurunya Ustaz Khairul juga. Alhamdulillah. Saya kira cukup ya, insyaallah taala. Terjemahan baiknya nanti bersamaan dengan penjelasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Qadarullah ya, kita baru ketemu sudah lama Ramadan, tapi baru ketemu. Dan mungkin keluar lagi mungkin sekitar karena kemarin tidak muncul karena sakit, pulang dari luar bau-bau hampir 1 bulan tinggal di kampung sakit, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kesembuhan. Semoga manfaatnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Dia senantiasa memberikan kemudahan kepada kita di atas agamanya, di atas akidah yang benar, yang menuntut ilmu hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil